Ini Mas Ari ini sahabat saya ya. Jadi fanatik, fanatik itu artinya apa sih? Kalau fanatik definisinya adalah cinta buta, cinta buta tanpa dasar, terus dia juga dekonstruktif tentu negatif. Tapi kalau saya cinta mati mas pada agama saya, itu wajar, sehat itu, wajar ya. Tentu harus didasari dengan dasar yang kuat tadi ya, dasar rasional yang kuat tadi. Sehingga fanatisme dalam artian misalkan sampai berujung pada misalkan kayak rasis gitu ya, atau arogansi atau gerakan populisme memang negatif. Contoh misalkan ya, kita punya teman ateis gitu, kita merasa kaum mayoritas, terus kita apa ya bahasanya mempersekusi dia, atau dalam berdebat, dalam berdiskusi itu bukan argumen yang diutamakan, tapi kayak udahlah kamu ngapain tinggal di Indonesia, nggak pantas. Nah itu kan apa ya, argumen itu kan argumen yang ringkih ya, walaupun nampak ya karena kamu populis saja itu kan begitu, karena kamu populer, karena kamu dominan di sini itu kan begitu. Saya debat dengan ateis dan mengkritik ateis juga nggak pakai argumen seperti itu, tapi ya argumen intinya apa itu kan begitu, ontologinya, cara berpikirnya, argumen kosmologinya. Itu yang membedakan kita seorang akademisi, seorang bahkan agamawan yang itu sehat secara rasional, tapi nggak mengorbankan cinta pada agama. Itu seperti itu seharusnya ya, seharusnya. Jadi kalau kita itu beragama tapi ya tadi ya mudah dalam tanda kutip itu menghakimi secara negatif ya, tanpa argumen, mengedepankan populer atau langsung keluar kata-kata mutiara ya, misalkan apa namanya, kamu minoritas di sini, kamu pasti salah. Jadi kan kayak ada arogansi yang mayor itu pasti benar, nggak begitu pada dalam filsafat itu. Jadi walaupun enak Mas Gigi ya teis gitu kan, mayoritas muslim lagi, posisinya kuat. Iya, secara sosiologi iya, tapi kita kan dalam kajian filsafat. Sehingga nggak ditentukan oleh apakah saya mayoritas atau minoritas, begitu ya. Tapi ya kita buktikan secara argumentatif. Jadi Mas Ari, dialognya harus didorong ke arah sana. Kayak forum-forum begini ini bagus. Jadi kita mengkritik teis, ateis, dan agnostik itu dengan argumen filosofis. Bukan, keluar aja dari Indonesia lu, keluar lu. Ke laut aja lu misalkan. Ya nggak begitu, Rek. Itu kan bukan bukan wilayah kita, itu kan wilayah hukum. Kalaupun berlaku ya. Tapi kalau dalam pemikiran, itu apa ya, kita lawan dengan pemikiran, kita kritik yang konstruktif gitu ya, kita berikan argumen yang memadai, argumen yang kuat, itu kan di situ tugas kita, sampai di situ aja, Bang Ari. Sehingga yang membedakan kita dan sikap-sikap kita yang emosional, populis, dan ultra fanatik tadi ya, itu akan dikhawatirkan akan semakin memperkuat antipati teman-teman agnostik dan ateis terhadap teis. Tuh lihat tuh Mas Gigi tuh, kalau berargumen suka menghina, suka merendahkan. Ternyata orang beragama itu begitu ya, sama aja. Nah itu kan gara-gara melihat orang beragamanya, kecenderungannya, bukan melihat bagaimana ajarannya. Lah kita ini kan marketing mas, marketing agama kan. Saya Muslim nih, Bang Ari juga Muslim, itu kan menunjukkan bagaimana citra Islam. Seringkali kita diklaim perilaku kita adalah Islami, padahal nggak selalu ya. Kadang kita juga hedonis itu kan begitu ya. Kadang kita juga belajar ke sana, belajar ke sini. Tapi seringkali teman-teman agnostik dan ateis itu menilai ya dari pelakunya saja, dia nggak benar juga, itu kan begitu. Sehingga dialog itu harus diarahkan pada hal yang konstruktif. Baik ateis menilai teis dan sebaliknya, agnostik menilai teis dan sebaliknya, dan duduk bareng yuk, diskusi sehat ya, debat sehat itu kan begitu. Saya juga punya teman
ateis juga punya, teman-teman juga punya. Ya, kita sering debat, kita sering diskusi, beda pendapat, itu biasa. Tapi setelah itu kita tetap ya bersaudara, bukan setelah diskusi pukul-pukulan gitu ya. Enggak, ya enggak perlu sampai seperti itu. Kan begitu kan ya. Nah, seringkali kita beragama secara emosional. Jadi mainnya bukan pakai nalar, tapi pakai fisik, kekuasaan, itu kan begitu. Itu yang negatif juga. Itu gitu Bang Ari, apa komentar saya. Terima kasih Mas. Bagaimana Mas Iya, Ari? oke, sama-sama. Ada lagi yang ya, bagaimana Mas Ari? Sudah jelas? Cukup jelas Mas. Makanya itu harus kita dorong nih Mas Didi untuk mengadakan forum-forum Iya, kesenian. betul. Betul, betul. Ya entah kampus, Ya, komunitas, itu juga perlu dikirim ke sana, person to person, bahkan influencer, misalkan. Itu ayolah duduk bareng kita membahas itu. Ya nggak memaksakan kehendak juga, enggak. Itu kan begitu kan. Begitu Bang Ari. Sekaligus juga orang-orang ateis dan agnostik itu tetap kita beri ruang kan di era ini. Iya, betul. Nanti kalau masalah mereka apa dihukum ya itu bukan urusan kita gitu loh. Kita basicnya orang filsafat. Jadi ruang dialog. Bahkan sebenarnya kita nggak boleh menghukum orang karena pemikirannya, Bang Ari. Misalkan nih, mohon maaf ya, eh ada seorang ateis gitu ya. Kamu dihukum 10 tahun penjara, juga bisa toh. Wong itu kan itu kan itu kan pemikirannya dia. Kalau dia berbuat jahat karena ateismenya baru itu bisa dihukum. Tapi di Indonesia kan menyebarkan saja itu bisa kena hukum ya. Ini yang gampang-gampang susah ya. Tapi saya nggak mau masuk ke wilayah situ ya. Cuman gini loh, kalau ada seorang agnostik atau ateis misalkan, itu sebenarnya secara nggak bisa dihukum kan begitu kan karena itu keyakinan orang. Benar Mas. Kita cuma bisa apa mengkritik itu oke. Atau misalkan uh, saya punya tuh sesama teman sama muslim tuh misalkan dia melenceng gak karu-karuan misalkan begitu ya. Ya kita paling bener bisa apa sih mengkritik, mengingatkan. Duh, penistaan agama Mas Gigi, lah itu bukan wilayah saya, itu kan begitu kan. Kalau penistaan memang dia bisa bisa kena ya, kalau memang seperti itu ya. Nah itu, jadi kita nggak bisa menghukum pemikiran orang yang itu tadi ya beda dengan kita, misalkan itu di situ. Kecuali ada efek kerugian, efek kejahatan, dan juga ya tadi mengganggu secara kamu itu Islam tapi kok begini sih menghina itu karuan ya bisa kena juga itu kan begitu. Tapi kalau di luar domain itu ya ya kita nggak ada hak untuk misalkan itu dihukum aja tuh apa orang tradisi lokal itu yang masih nyembah nenek moyang ya nggak bisa seperti itu. Nah itu gitu Bang Ari. Ya begitulah Mas, baik pemuka agamanya dan umatnya itu sekedar kita berpikir atau bertanya Tuhan itu ada atau enggak aja. Mereka itu langsung menghukumi sesat tanpa argumen-argumen yang mendalam kan. Iya itu yang repotnya kan di situ klaim-klaim ya, klaim-klaim yang sangat menghakimi ya padahal Islam saja itu sudah menyuruh untuk membiasakan menggunakan akal budi, ilmu pengetahuan, filsafat, keterbukaan. Debat aja boleh kan? Ya, itu ada suratnya tuh. An-Nahl 125-126. Debat tuh boleh. Debat dengan cara yang baik dan lain-lain itu ya, teman-teman sekalian. Itu di situ. Terima kasih Mas Gigi. Oke, cukup Mas Oke, moderator. oke. Ya, oke oke, Mas Iwan. baik. Mari ya. Ya mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin didiskusikan. Silahkan. Silakan teman-teman yang mungkin ada yang mau didiskusikan.
Silakan bisa langsung nyalakan mikrofon. Oh, Mas Gigi, ini ada di kolom chat ini dari Mas Anggara. Mas Anggara. Jadi Falsafah tuna itu yang dikutip sama Ustadz Nuruddin bukan ya? Kalau nggak salah ya Mas ya. Kalau nggak salah itu. Kalau detailnya kritik pada apa tadi tuh? Kritik pada logika dialektika. Maksudnya ini Karl Marx maksudnya gitu dah Mas. Mas Bobi. Dialektika maaf Hegel maaf tadi. ya. Saya belum baca bukunya detail belum. Tapi adalah falsafah tuna itu yang dikutip sama Ustadz Nuruddin bukannya? Ya Mas Bobi ya. Yang ulama Syiah itu ya. Betul ya? Iya, masalah setahu saya itu yang waktu debat dengan guru gembul. Kalau buku itu sejauh yang saya baca dari Ustadz Nuruddin, saya sudah kritik itu ya di pertemuan minggu lalu. Jadi memang, tapi kalau kritiknya pada Marxis saya nggak baca. Jadi saya nggak tahu Mas, mohon maaf Mas. Tapi setahu saya kitab itu sering dikutip oleh Ustadz Nuruddin untuk argumen imkanul wujud gitu yang sudah kita bahas, atau argumen kontingensi itu. Ya argumen yang sering dikatakan tak terbantahkan, tapi ya bagi saya itu banyak kelemahan secara fundamental itu kan di situ ya. Jadi misalkan premis bisa ada bisa tidak itu kan premis andalannya ya. Premis itu kalau digunakan untuk ketika alam seperti sekarang ya udah terjadi valid. Misalkan oh ada meja tuh, sebelumnya apa, kayu sebagai potensi kan bisa ada bisa tidak, itu kalimat modalitas ya. Kayu bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi dibakar, itu namanya potensi menjadi aktual. Maka meja itu bisa ada, bisa tidak. Kalau begitu dia valid. Tapi kalau diterapkan di seluruh alam semesta, alam bisa ada, bisa tidak, harusnya apa? Berarti ada potensi alam, itu kan begitu kan? Nah, itu kan rancunya di situ, ada potensi di antara ada dan tiada. Padahal di antara ada dan tiada itu nggak ada. Ya cuman ada sama tiada, tiada itu nggak ada kan, itu kan di situ kan. Bisa ada, bisa tidak, itu kan di situ. Berarti kan potensial sebelum alam ada. Potensi itu ada teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Dia nggak bisa berdampingan dengan argumen kalam, kreasionis nihilo sebenarnya loh ya. Karena kalam kan penciptaan tanpa potensi, tanpa apapun. Maka apa konsekuensinya? Ya kayak Leibniz, agar dia potensi ada, maka sebelumnya dari mana? Dari mana? Ya dia tergantung tapi nggak terbatas. Padahal nggak terbatas itu ya sebenarnya dia bisa meniadakan konsep ketuhanan karena nggak butuh Tuhan sebenarnya ya. Karena tadi dia dia stabil itu kan begitu. Nah itu yang saya tahu ya, yang sering dikutip oleh Ustadz Nuruddin itu dakwah falsafah tuna itu gitu Mas. Kalau kritik pada Marxis saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa komen. Itu gitu. Gitu Mas Bobi ya. Ya baik Mas Bobi, baik. Terima kasih Mas Bobi. Bagaimana dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin berdiskusi, silakan. Silakan bisa. Iya, aneh aja. Mas Holil. Kedengaran, Mas.
Suara saya bisa didengar? Ya, baik, Mas Walil. Ya, Mas. Oh iya, baik. Terima kasih admin dan Mas Gigi. Oke, sebelumnya kesempatannya dari tadi saya menyimak penjelasan Mas Gigi luar biasa sekali ya dalam membantah agnostik ya. Dan di sini yang ingin saya tanyakan Mas. Nah, kan saat ini agnostik dan ateis ini sedang marak-maraknya ya. Dan tak jarang kita sering terjebak dalam perdebatan ini. Nah, yang mungkin di sini yang ingin saya tanyakan, ketika kita mungkin ingin menjawab argumen-argumen orang-orang agnostik atau ateis ini, bahkan sampai berdebat, itu kita mulai belajarnya dari mana sih Mas? Dari dasarnya itu dari mana, kemudian tingkat lanjutannya sampai kemana gitu Mas? Karena mungkin bagi kami orang-orang awam yang dasar yang bahas kalam atau metafisika gitu, kita itu mulainya dari mana Mas? Terima kasih. Terima kasih. Nomor itu ya. Ya, nomor itu siapa itu? Kau di mana? Mas? Ya, oke, saya jawab ya. Jadi memang dari mana mulainya? Dari dulu. Nggak bercanda ya. Jadi sebenarnya gini, Mas. Kalau kita bicara ideal, belajar filsafat, itu kalau langsung masuk ke Tuhanan itu berat. Asli berat, teman. Jadi, kalau dulu dari mana? Dimulai dari filsafat yang paling dasar. Apa itu? Belajar tentang ontologi itu pasti, itu harus. Tentang apa sih realitas itu? Apa sih hakikatnya realitas itu? Apa sih ada itu? Apa sih eksistensi itu apa sih? Hubungan akal dengan realitas seperti apa? Itu ontologi. Juga jangan lupa membahas epistemologi, bagaimana kita tahu apa itu benar, apa itu salah. Bagaimana kita mengetahui. Ada juga metodologi, bagaimana bagaimana deduktif, induktif tadi ya. Bagaimana mendekati objek realitas itu seperti apa. Ada aksiologi tentang nilai guna aksi, untuk apa kita melakukan filsafat. Ada logika, itu basicnya, itu basic Mas. Jadi ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi, tambah lagi logika, itu 5 itu minimal ya. Itu basicnya filsafat. Kita langsung bahas kosmologi sama filsafat ketuhanan. Ini emang berat. Jadi teman-teman yang, mohon maaf ya, masih awal di filsafat langsung ikut kajian saya, itu emang berat. Ya, karena emang saya ini spesial, fokus kajian saya pada filsafat ketuhanan. Jadi ya sering saya ngisi filsafat ketuhanan. Tapi enggak apa-apa, next misalkan Mas kita bahas ontologi dong, metafisika ya, monggo silakan, saya juga bisa mengkaji itu. Bahas logika dong, walaupun saya bukan spesialisasi logika juga saya mampu. Juga Mas epistemologi misalkan. Memang saya orangnya filsafat ketuhanan Mas. Jadi kalau bicara ideal, berangkatlah dari 5 cabang tersebut. Kajiannya ya. Jadi jangan langsung masuk filsafat ketuhanan. Ya emang kalau itu langsung ke sini berat, tapi ya enggak apa-apa. Namanya juga mengenal itu kan di situ ya. Jadi itu Mas, basicnya seperti itu. Kenapa Mas Gigi kok bisa mengkritik ateis dan agnostik? Memang belajarnya itu ya mohon maaf Mas lama itu kan begitu. Jadi teman-teman kalau benar-benar pengen belajar filsafat itu ditekuni aja. Tadi ya step by step, bertanya kritis ya, mencari akar masalah, mencari pemikiran yang objektif, yang sistemik gitu kan begitu. Dari mana? Dari metafisika dulu Mas. Itu awalnya ilmu filsafat dari situ. Dari ontologinya. Itu kan begitu ya. Tentang apa sih ada. Nah itu kan question dasarnya kan apa sih ada itu.
Oh, ada adalah semua ini itu ada, misalkan demikian. Bagaimana jika di dalam pikiran itu ada apa tidak? Saya membayangkan persegi bundar. Saya membayangkan gunung emas. Apakah itu ada? Misalkan demikian. Oh, itu ada hanya esensi semata, Mas, tapi nggak punya nilai realitas. Oke. Berarti ada yang hakiki apa? Harus punya nilai realitas. Saya pernah ngomong, misalkan eh, kuntilanak pakai sepatu Converse. Gimana itu? Lah itu kan khayalan saya doang. Apakah realnya ada? Ya enggak ada. Itu berarti itu loh ada dan realitas itu misalkan demikian ya. Oke, terus masuk lagi. Ada yang universal apa tidak? Atau semua bersifat parsial dan relatif? Kalau semua relatif, bagaimana ini ada kok bisa ada pola misalkan demikian. Padahal kontekstual itu bisa ada karena hal yang bersifat umum. Maka harus ada yang universal agar kita bisa mengklaim sesuatu dengan benar, dengan mutlak tadi misalkan. Kenapa meragukan kausalitas? Kenapa meragukan universalitas? Kita debat diskusi. Itu dari awal gitu dulu, Mas. Apa yang ada, apa hanya materi atau di luar materi itu ada misalkan. Itu membahas begitu. Itu kalau pengen urut ya. Ini kan langsung sampai ke level yang paling susah itu kan begitu. Kalau kata Al-Kindi, filsafat Tuhan itu adalah ilmu yang paling utama. Dia tuh apa namanya bahasanya apa ya? Falsafah awal tuh bagaimana tuh? Jadi filsafat yang paling utama itu filsafat Tuhan. Dan yang paling rumit, Mas, karena objeknya objek abstrak itu kan begitu. Itu gitu ya, Mas. Mas siapa tadi saya lupa ya. Nah itu urutan belajar filsafat begitu. Jadi ya monggo Mas juga bisa ikut selain forum saya. Kan ada banyak komunitas tuh Mas filsafat. Ada yang spesifik bahas logika sendiri itu ada. Bahas epistemologi sendiri ada yang campur. Itu juga ada. Tapi kalau Mas ikut kelas-kelas saya ya kecenderungan saya bahas filsafat ketuhanan. Ya terkadang saya bahas pendidikan juga, itu kan begitu. Bahas riset juga. Tapi saya paling banyak membahas ketuhanan. Gitu ya Mas Solil ya, terus semangat belajarnya. Gitu-gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Walil. Saya rasa cukup jelas ya Mas Walil ya. Tidak ada lagi Kalau gitu. Ya. pertanyaan. Bagaimana Mas Walil? Ya, baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Sudah sangat jelas. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin kita masih punya waktu setengah jam lagi. Silakan yang ingin bertanya silakan. Bisa langsung nyalakan mikrofonnya atau lewat kolom chat ya. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi silakan. Silakan Mas Gie, silakan. Mas Gigi ini ada pertanyaan dari Mas Gie nih, Mas Gie di kolom chat. Jadi Mas Gie ini bertanya begini pertanyaannya Mas Gie. Apakah filsafat ketuhanan itu hanya untuk agama Islam saja ataukah untuk semua agama? Ya untuk semua agama. Jadi gini, kalau menyangkut agama itu kan namanya teologi ya. Jadi ilmu ketuhanan masing-masing agama. Jadi teologi Islam, teologi Kristen, Hindu, Buddha itu kan ada. Nah, tapi teologi juga itu lebih baik, lebih kuat itu memasukkan filsafat. Jadi kan ada tuh, misalkan kita belajar teologi Islam, itu bisa
Ada yang dogmatis, ada yang mistis, ada yang rasional ya. Saya rekomendasikan rasional ya, bisa dipertanggungjawabkan itu kan begitu. Jadi masuklah filsafat ketuhanan ke ranah teologi. Jadi filsafat Tuhan itu ya semua agama itu bisa mas. Untuk mengkaji itu ya, maksudnya ya itu bisa. Bahkan untuk memberikan kritik itu bisa. Nah, jadi makanya agama yang kuat itu dikritik secara filsafat dia masih bertahan. Nah itu di situ ya, karena dia basicnya menggunakan hukum-hukum universal itu kan di situ kan. Jadi ya untuk ya bisa semua agama. Ada nggak agama yang itu menutup diri dari filsafat? Ya ada. Ya idealnya filsafat masuk, tapi ada yang menolak. Ada tuh. Ya pokoknya gini. Ada yang begitu. Pokoknya gini dogma saya selesai. Ada yang seperti itu. Ada yang oke silahkan ayo filsafat masuk ya untuk memperkaya, memperkuat, bahkan mengkritisi itu kan. It's okay. Misalkan demikian ya teman-teman sekalian. Itu di situ. Dalam kalangan Islam sendiri kan juga ada beda pendapat. Ada yang pokoknya imani saja, amalkan selesai itu kan begitu. Ada yang dogmatis, ada yang tadi mistik misalkan itu kan di situ. Ada yang loh di Quran lo nyuruh buat rasional, buat ilmiah, buat berfilsafat. Ilmiah kan bukan hanya empirisme ya, sorry bukan hanya empiris ya, dan tidak begitu. Tapi kan memaksimalkan potensi rasionalitas kita itu kan begitu. Allah juga menyuruh kok, misalkan demikian. Berarti nggak ada masalah. Nah, itu namanya apa akidah Islam misalkan didekati dengan filsafat. Itu juga itu bisa, Mas. Dan tadi ya untuk semua agama itu bisa. Ya idealnya bisa ya, yang penting nggak ada sikap defensif tadi. Itu itu di situ ya. Itu, Mas, jawaban saya. Silakan jika ada komen balikan. Mas Gie, oh Mas Gilang ya. Maaf, maaf tadi Mas Gigi sedikit. Bagaimana? Ya, bagaimana Mas Gigi? Mungkin cukup jelas tadi ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa silakan. Yang ingin bertanya silakan. Baik, tidak ada lagi yang ingin bertanya ini. Tidak ada lagi yang ingin berdiskusi. Silakan. Jika ada yang ingin silakan. Baik, mungkin tidak ada lagi mungkin Mas Gigi. Nah, ini dari Mas Gigi lagi nih Mas Gigi. Nah, ini Mas Gigi punya pernyataan ini di kolom chat ini. Jadi asal usul filsafat kan dari Yunani. Agama kuno di Yunani malah cenderung tidak berkembang. Nah, bagaimana itu? Silakan Mas Gigi. Ya tadi sudah saya sampaikan ya sebenarnya.
Jadi Mas Gilang, jadi di Yunani itu memang campur gitu ya. Ada yang pagan mistik itu ada. Lah, filsafat itu menggugat mereka sebenarnya. Jadi menggugat dogma-dogma yang tidak masuk akal. Itu misalkan tentang dewa-dewi, tentang karakter dewa-dewi yang kayak manusia itu kan begitu ya. Kan digambarkan misalkan Dewa Zeus itu suka suka main perempuan itu misalkan demikian. Terus ada dewa yang agresif, dewa yang kayak manusia, dewa cinta, dewi cinta dan macam-macam. Nah itu kan ya jadi sasaran kritik oleh filsafat itu kan begitu. Nggak gitu memahami alam itu, nggak gitu. Dikit-dikit semua dewa, dikit semua dewa. Nah itu kan makanya muncul Aristo dengan konsep apa kausalitas gitu ya. Ada prima causa, ada apa kausa materialis, kausa tujuan dan lain-lain ya. Ada bentuk dan substansi misalkan. Itu untuk mengkritik mereka, mengkritik agama-agama pagan mistis Yunani. Sedangkan agama pagan mistis Yunani kan cara mikirnya bukan filsafat tapi mistik tadi ya. Cocok logi, klinik mistik itu kan ya filsafat hadir itu untuk mengkritik mereka juga sebenarnya loh. Nah, itu kan di situ. Walaupun filsafat Yunani juga ada campuran mistiknya, ada. Misalkan emanasinya siapa namanya Plotinos itu masih berbau dewa-dewi juga ada itu kan begitu ya. Jadi ya masih ada pengaruh juga, nggak 100% bertentangan gitu enggak juga. Ya itulah kenapa filsafat lahir itu untuk mengkritik salah satunya ya, untuk mengkritik agama-agama pagan tadi dan juga tadi untuk membebaskan manusia agar bisa berpikir benar. Ya memang kita akui ya, peradaban Yunani itu berkontribusi besar ya. Tentu saja filsafat itu bukan hanya dari Yunani tapi dari berbagai macam peradaban. Tapi Yunani emang punya pengaruh yang kuat gitu kan gitu. Mempengaruhi filsafat Islam itu juga punya pengaruh yang besar. Ibnu Rus misalkan terpengaruh oleh Aristo gitu ya. Ibnu Sina terpengaruh oleh Plotinos misalkan. Ada juga Skolastika Katolik itu juga Thomas Aquinas itu dipengaruhi betul oleh Aristoteles misalkan demikian. Jadi itu kontribusi filsafat Yunani dan juga kenapa Yunani kok juga masih ada agama pagan itu kan gitu ya. Itu kayak gitu Mas. Jadi dia itu peradaban yang sangat heterogen gitu ya tadi ya. Jadi ada pagannya juga ada orang filsafatnya juga ada. Apakah filsuf di sana juga semua percaya pada something yang dianggap Tuhan? Enggak juga. Ada tadi kayak apa tadi yang agnostik tadi itu yang misalkan ya itu ada yang juga kayak Epikuros itu mengarah pada hedonisme ateistik juga ada seperti itu gitu ya Mas. Sampai jauh. Baik Mas Mas Gilang ya, Mas Gilang. Bagaimana? Nah, Mas Gilang juga ini punya pertanyaan lagi di kolom chat. Beliau mengatakan bahwasannya filsafat Jawa yang banyak yang mistik bukan disebut agama atau konsep kanan ya Mas. Saya pun enggak paham maksudnya apa ya. Kalau filsafat Jawa yang banyak yang mistik bukan disebut agama atau konstitusi ya Mas. Maksudnya apa ini? Ya agama kejawen itu ada. Agama kejawen, agama Sunda Wiwitan misalkan. Itu agama-agama lokal kan, agama-agama yang banyak mistiknya itu kan begitu. Agama Kapitayan misalkan, agama Kaharingan, agama Parmalin kalau di sana tuh di Sumatera Utara itu ada gitunya ya. Ya bisa jadi agama juga atau falsafah Jawa itu kan bisa. Tapi juga sudah berbentuk agama sih gitu tuh. Ya gitu jawaban saya ya. Ya,
Bagaimana Mas Gilang? Saya rasa mungkin cukup jelas ya untuk Mas Gilang. Terima kasih Mas Gilang. Iya, jawabannya ketuhanan juga iya, betul. Diterapkan teorinya Mas Gigi, nggak cocok Mas. Nggak cocok banget. Gitu kan betul. Karena saya cenderung rasional, filosofis, saintifik. Kalau filsafat Jawa itu sangat mistik sekali. Dia tuh. Jadi nggak bisa ketemu, nggak cocok. Kurang cocok ya, terutama di filsafat ketuhanannya tuh ya kurang cocok. Jauh sih itu kan gitu. Oke, iya. Nah, Baik, makasih Mas Gilang ya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin berdiskusi, silakan. Silakan teman-teman.